Hari ketiga Private Turbo Body Mobil batch ke-6. Seperti biasa kita memulai hari dengan sarapan di hotel. Destinasi utama kita hari ini adalah mengunjungi Kuan Yin Temple di tempat kelahiran Putri Miao Shan yang akhirnya menjadi Dewi Kuan Yin. Konon Putri Miao Shan adalah anak dari Raja Jie. Kerajaan Jie sendiri lokasinya adalah di wilayah barat atau Western Region, tepatnya di daerah yang sekarang menjadi kota Changji. Taunya dari mana? Dari catatan Han Yang Tanzi dari dinasti Han Timur yang menulis Bodhisattva Kuan Yin adalah seorang wanita Jie dari kerajaan Tongyu wilayah barat bernama Miao Shan, lahir pada tahun ketiga pemerintahan Kaisar Kaozu dari Han. Pada akhir dinasti Han Barat, orang Xiongnu memenangkan perang melawan Yue Shi. Saat itu banyak suku kecil melarikan diri ke wilayah Sichuan dan Kansu. Salah satunya suku Saka dari Raja Miao Zhuang. Suku ini tiba di daerah Suining dan mendirikan kerajaan Jie Utara di tepi sungai Fu untuk memperingati migrasi mereka dari kerajaan Jie. Raja Miao Zhuang tidak memiliki anak laki-laki. Ia hanya punya 3 anak perempuan yang bernama Miao Yu, Miao Yin, dan Miao Shan. Ketiganya masing-masing berlatih spiritual. Yang tertua berlatih di kuil Linquan, yang kedua di kuil Guangde, dan yang bungsu berlatih jauh di Gunung Putuo di Laut Cina Selatan. Kelahiran Putri Miao Shan katanya merupakan keajaiban. Ibunya pada awal kehamilannya menyaksikan bunga teratai emas mekar dan mutiara terang jatuh ke dalam rahimnya. Dan ini dianggap pertanda baik. Pada hari ke-19, bulan kedua kalender lunar tahun 204 sebelum Masehi, ketika Miao Shan lahir, terdapat pemandangan indah berupa burung-burung langka yang bernyanyi bersama, bunga teratai yang cantik bermekaran, dan aroma harum memenuhi udara. Balik lagi ceritanya ke Raja Miao Zhuang bapaknya. Dari ketiga putrinya, dia paling sayang sama putri ketiganya yaitu Miao Shan. Dan dia punya harapan Putri Miao Shan akan menemukan suami untuk mewarisi tahtanya ketika dewasa nanti. Namun, ketika Putri Miao Shan dewasa, maunya jadi biarawati. Raja Miao Zhuang sangat marah dan mengirim Putri Miao Shan ke kuil Paicue di Suining, memerintahkan para biksu dan biarawati untuk memberinya tugas-tugas terberat dan paling melelahkan, dengan harapan kesulitan itu akan mengubah pikirannya dan memenuhi keinginannya. Namun Miao Shan dengan tekun membawa air, memotong kayu, menyapu lantai, mencuci pakaian, dan memasak setiap hari, bekerja tanpa keluhan ataupun kesulitan. Ia bahkan melafalkan kitab suci Buddha di waktu luangnya. Setelah mengetahui kebenarannya, Raja sangat marah dan memutuskan untuk membunuh putrinya. Raja Miao Zhuang memerintahkan kuil itu dibakar pada malam itu juga, menewaskan 500 biksu dan biksuni. Miao Shan diselamatkan oleh seekor harimau dan dibawa ke Gunung Putuo, di mana ia berlatih Taoisme dan meditasi di hutan bambu ungu. Kemudian, Raja Miao Zhuang menderita penyakit karena karmanya membakar 500 biksu dan biksuni hingga mati, dan menderita 500 luka yang menyakitkan. Seorang biksu meresepkan obat, katanya perlu 1 tangan dan 1 mata orang yang dicintai sebagai obatnya. Mendengar ini, Miao Shan yang sedang melakukan pertapaan di Gunung Putuo memotong tangannya dan mencungkil matanya untuk menyembuhkan penyakit ayahnya. Inilah bagaimana Bodhisattva Kuan Yin 1000 tangan dan 1000 mata muncul. Miao Shan melakukan pertapaan di Gunung Putuo selama 9 tahun dan sering menggunakan nektar dalam labunya untuk menyelamatkan orang. Sang Buddha mendengar hal ini dan menganugerahkan kepada Miao Shan gelar Bodhisattva Kuan Yin yang maha pengasih dan maha penyayang, yang bermanifestasi di Gua Chaoyin untuk menyelamatkan orang-orang dari penderitaan. Di tempel ini biasa ada 5 kali sembahyang. Jadi kalau teman-teman mau sembahyang di sini, beli hionya 5 set. Yang 4 buat di bawah, yang 1 set buat di paling atas di patung Dewi Kuan Yin yang berwarna emas. Di atas nggak ada tempat buat bakar hio, jadi hio set terakhir bakar dari bawah. Perjalanan ke patung Dewi Kuan Yin emas sebenarnya lumayan, tapi tamu-tamu kita meski opa-opa dan oma-oma, mentalnya juara. Nggak mudah menyerah meski tangganya setara naik gedung 16 lantai. Semua sampai di paling atas dan bisa menunaikan niat mereka untuk sembahyang di atas. Bobo di mobil, dunia di depan mata. Roda berputar, menjelajah Cina nan luas. Dari
Dari puncak gunung sampai tepi danau, cerita dimulai dari si happy camper van kita. 车窗户外风景换了又换，angin lewat bukit dan sawah memanggil pelan，一步一步我们继续向前。 Bersama cerita baru mulai berjalan. Hey, ayo jalan bersama Alvin dan Lucy, cari hidden gem ke tempat yang penuh cerita. Dengan Bobo di mobil, hidup adalah petualangan, private tour kita, penuh warna dan tawa. 走吧走吧，一起到天涯。走吧走吧，一起到天涯。 Ayo melangkah sampai ujung dunia. Di setiap kota, setiap cahaya ada memori baru untuk kita jaga. Dari pasar tua sampai jalan berlampion, soba-soba iki到天阳。Kota kecil pun penuh kehangatan. Hati terasa pulang meskipun terus berjalan. 走吧走吧，一起到天涯。走吧走吧，一起到天涯。 Ayo melangkah sampai ujung dunia. Di setiap kota, setiap cahaya. Bobo di mobil, cerita tak pernah selesai. Camper van si happy, rumah kecil yang penuh damai. 走在路上才发现，在路上见。 petualangan terindah adalah waktu yang kita habiskan bersama. Ada air dah. Lihat itu. Yang putih-putih dulu lihat enggak? Oh, iya. Hadiah. Hadiah. Oh, itu nanti. Nah, itu. Itu dia. Iya. Luar biasa ya, tempel seluas dan setinggi ini dan pada sampai ke paling atas. Kita lanjutkan acara hari ini dengan makan siang ala Xinjiang. Bukan hanya makanannya yang ala Xinjiang, namun juga dekorasinya. Jadi buat yang hobi foto-foto, banyak spot foto yang instagramable di sini. Bobo di mobil bareng Alvin dan Lucy berpetualang, rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekadar jalan-jalan. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP, tayangan lebih seru. Salju dan gurun pasir diterjang. Lanjut lagi, kita cobain mainan kekinian, namanya XR atau Extended Reality. Masing-masing pilih mau tema apa dan udah seru sendiri deh. Yang milih nonton anak kecil yang selamatin mamanya beneran ikut terlibat di misi penyelamatan sang mama. Yang milih explore dunia bawah laut juga menikmati sekali main dengan berbagai satwa laut. Nah, yang berdua ini lagi jalan-jalan di pasar malam Jalur Sutra, mundur 1000-an tahun ke belakang. Paling romantis ini. Ini aktivitas yang seru banget karena bukan sekedar nonton, tapi kita kayak bener-bener terlibat di dunia yang ada di movie. Kayak real banget, recommended deh pokoknya. Besok kita akan perjalanan 500 km lebih, pindah kota dari Urumqi ke Kegetuohai. Jadi malam ini kita sempatkan mampir ke supermarket, jajan-jajan cemilan untuk di perjalanan. Dan makan malamnya kita makan di mall yang sama, di restoran Cantonese Food. Ada chasiu.
Kita jumpa lagi di video berikutnya on the way ke Ketuohai dan explore keindahan alam ke Ketuohai dan piknik di tepi sungai. Pastikan sudah subscribe untuk ikuti terus petualangan ini.